Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Salsabila. Kita akan belajar hari ini tentang prinsip Archimedes. Nah, teman-teman udah tahu belum apa sih itu prinsip Archimedes? Nah, prinsip Archimedes tuh belajarnya tentang apa? Mengenai apa? Ada yang udah tahu? Nah, prinsip Archimedes ini mengenai prinsip yang berlaku pada suatu benda ketika benda itu dicelupkan ke dalam fluida. Nah, kalau ada prinsip Archimedes, nah dari mana sih prinsip Archimedes itu? Nah, dulu kala ada seorang ilmuwan bernama Archimedes. Nah, Archimedes ini disuruh oleh seorang raja untuk membuktikan bahwa mahkota yang ia pakai itu benar atau tidak emas murni. Nah, di sini Archimedes berpikir untuk melakukan percobaan. Nah, dia melihat bahwa ada suatu wadah berisi air. Nah, ketika air itu dicelupkan benda, maka air itu meluap. Nah, dia berpikir untuk melakukan percobaan tersebut terhadap mahkota itu. Nah, kemudian Archimedes meletakkan atau mencelupkan si mahkota itu ke dalam wadah yang berisi air dan menyelupkan emas murni ke dalam wadah berisi air juga yang volumenya sama. Dan emas tersebut itu berarti sama dengan si mahkota tersebut. Nah, kemudian si Archimedes ini menemukan bahwa air yang meluap itu tingginya tidak sama. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa mahkota dari si raja tersebut ini itu tidak murni dari emas. Nah, kemudian apa sih bunyi dari prinsip Archimedes itu? Nah, prinsip Archimedes itu berbunyi apa? Suatu benda ketika dicelupkan, baik sebagian ataupun seluruhnya, itu akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, tadi katanya jika ada benda yang dicelupkan ya, jika ada benda yang dicelupkan ke dalam air. Nah, misalnya nih benda, nah ini berarti setengahnya ya yang tercelup. Nah, berarti si benda yang tercelup di dalam air ini mengalami gaya angkat ke atas. Benar, gaya angkat ke atas, FA gitu. Nah, kemudian bila seperti ini, maka si besarnya FA ini, besarnya FA itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, berat fluidanya mana yang ini? Yang di dalam air, seperti itu. Nah, kemudian gimana sih caranya kita mencari FA gitu ya? FA itu berarti kita mau nyari gaya angkat ke atas gitu. Nah, kita kembali nih ke rumus P. P itu apa sih? P itu sama dengan F per A. Nah, kita kan mau nyari gaya angkat ke atas berarti FA ya. Jadi FA itu P dikali A gitu kan? Nah, kita kan masuk ini rumus. P itu rumusnya apa? P itu kan Rho G dikali H. Nah, si H dikali A ini itu merupakan rumus dari, ya benar, volume. Nah, disinilah kita dapat rumus yang sering kita jumpai, yaitu apa? FA sama dengan Rho G kali H. Rho G kali V. Oke. V-nya itu V apa? V-nya itu V benda tercelup. Benda tercelup. Atau bisa kita tulis VC ya. Kemudian Rho-nya siapa? Rho-nya zat cair. Oke. Nah, udah kita dapat ya. Nah, kemudian bagaimana sih gaya angkat ke atas? Ada di gaya angkat ke atas ini itu ada 3 kemungkinan. Nah, 3 kemungkinannya tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, sekarang kita hapus dulu. Oke, kemungkinannya kayak gimana? Yang pertama itu kemungkinannya tuh ada pada saat keadaan ya mengapung, tenggelam, dan melayang. Yang pertama itu apa? Yang pertama kita coba mengapung ya. Mengapung, oke. Nah, mengapung itu ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya tuh ada wadah gitu ya.
Nah, terus ada air. Nah, mengapung berarti dia di atas permukaan air. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini berarti yang terkena air, berarti sebagian ya. Nah, ketika ada benda dan ada air, berarti di sini tadi ada apa? Gaya angkat ke atas kan? Gaya angkat ke atas, jadi FA. Nah, si benda ini memiliki berat, maka W-nya mengarah ke bawah, gitu. Nah, untuk mencari FA, di sini maka berlaku hukum apa? Kesetimbangan. Nah, kesetimbangannya itu kayak gimana? Berarti W sama dengan FA, ya nggak? Ya. Nah, terus W ini kayak gimana sih? Gitu. W ini bisa diubah menjadi M benda dikali gaya gravitasi. Kemudian FA-nya tadi, rumus yang tadi apa? Rho G dikali V. Nah, V-nya siapa? V benda tercelup. Rho-nya apa siapa? Rho zat cair gitu. G-nya ini bisa kita hilangkan atau kita bagi. Kemudian kita tinggal MB atau massa benda. Massa benda itu bisa kita ubah menjadi apa? Rho benda dikali V benda. Dari mana sih? Dari rumus massa jenis. Rumus massa jenis itu apa? Rho sama dengan M per V. Jadi M itu sama dengan V dikali massa jenis atau Rho. Oke. Nah, kemudian di sini Rho benda dikali V benda sama dengan Rho zat cair dikali V yang tercelup. Nah, seperti inilah persamaannya ketika benda mengapung, seperti itu. Nah, kemudian ada kondisi yang kedua. Kondisi kedua yang mana? Yang tenggelam. Kita ubah, berarti kita hapus dulu ya. Tenggelam. Oke. Keadaan yang tenggelam. Ilustrasinya seperti apa sih gitu ya? Ilustrasinya itu seperti apa? Air, kemudian, nah, sesuatu yang tenggelam itu harus menyentuh dasar. Nah, di sini kalau untuk yang tenggelam itu memiliki gaya angkat ke atas, kemudian dia memiliki apa? Berat dari benda tersebut kan? Dia ke bawah ya W-nya. Nah, dia juga mendapatkan W aksen dari bawah sini. Dapatkan W aksen. Nah, jadi persamaannya menjadi apa? Kembali ke kesetimbangan tadi kan? Maka W sama dengan FA ditambah W aksen gitu. Maka FA sama dengan W dikurang W aksen. Nah, seperti inilah itu persamaannya, kayak gitu. Nah, sekarang kita beralih ke kemungkinan yang ketiga. Nah, kemungkinan yang ketiga kayak gimana sih Kak gitu ya? Kemungkinan yang ketiga itu pada keadaan ya mengapung tadi udah, berarti sekarang melayang. Oke, pada saat melayang nih, ilustrasinya seperti apa? Berarti kayak gini kan? Nah, berarti di sini. Berarti dia di tengah-tengah nih. Dia tidak menyentuh dasar dan tidak keluar di atas air itu. Berarti dia tercelup seluruhnya. Tapi dia tidak menyentuh dasar. Nah, dia ini ada apa aja sih? Dia dapat gaya angkat ke atas ya, FA-nya, dan beratnya ya. Berarti sama kita ke W sama dengan FA, kesetimbangan tadi. Nah, W itu apa rumusnya tadi? M benda dikali G. Kemudian FA-nya apa? Rho dikali G dikali V. V-nya V yang tercelup. Rho-nya Rho zat cair. MB-nya apa? Berarti G-nya bisa dihilangkan ya. Nah, MB-nya ini jadi apa? Massa bendanya. Jadi bisa Rho benda dikali volume benda. Nah, Rho zat cair dikali volume yang tercelup.
pada keadaan melayang, pada volume yang tercelup itu kan seluruhnya. Sedangkan volume benda itu juga seluruhnya. Nah, maka volume benda itu bisa dipastikan sama dengan volume zat, volume yang tercelup gitu. Maka di sini kita bisa dicoret, oke, dihilangkan. Kemudian rho benda itu sama dengan rho yang zat cair. Kemudian kayak ginilah persamaannya kurang lebih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa berproses bersama. Salam belajar.